Bismillahirrahmanirrahim. Ih, hebat kali tuh. Ya, malaikat langsung datang bawa kita kehidupan. Ini nama anakmu, ini kamu, namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi ketika saya baptis ada penampakan malaikat membawa kitab kehidupan, menunjukkan inilah kitab kehidupan, namamu sudah ada dan nama anakmu. Walah. Karena saya baptis. Iya, saya yang baptis di kolam renang Siborong-borong. Saya baptis. Karena Paman Luga penerima otoritas dari Tuhan. Jadi ya? harus ada mujizat. Karena Paman Luga penerima otoritas dari. Betul. Saya ini kan yang dikatakan duduk di tua. Jadi 24 tua-tua itu 12 rasul Yesus, 12 rasul bangsa-bangsa dari Indonesia. Tuhan bilang salah satunya saya yang dulu di 24 tua-tua yang di pasal 4. Jadi kalau kayak gitu kita harus Tanya dong kiamat kapan? Apa tuh? Jadi kalau kayak gitu kita harus dengan pengajaran bergabung gitu. Tua-tua. Ya artinya dalam pengajaran rasul-rasul akhir zaman, salah satu rasul akhir zaman kan saya yang dulu di 24 tua-tua. Tuhan ke saya beberapa kali. Yang duduk di 24 tua-tua itu salah satunya saya. Terus yang kedua kalau nggak salah itu yang punya Mahanaim, Yusak Cipto, yang di Bekasi. Oh iya. Mahanaim, aku tahu Mahanaim. Apa itu, Kak? Itu nama Ya, jadi- sekolah di daerah Bekasi. Itu emang sekolah apa, bro? Yusak Cipta itu sekolah biasa sih, sekolah biasa tapi pemilik sekolahnya itu hamba Tuhan, Sugi Cipto, anaknya Yusak Cipto. Nah, Yusak Ini Cipto kan itu apa juga namanya? Bahtra ya? Bahtra ya, Bang? Iya, Iya nggak sih, iya Bang? betul. Iya. Iya, Bahtra kan. Iya. Ya, jadi Yusak Cipto itu pendiri Mahanaim itu pernah dia dibawa Tuhan ke sorga dan Tuhan mengatakan kepada dia bahwa dia adalah yang duduk salah satu di antara 24 tua-tua. Jadi yang duduk di 24 tua-tua itu 12 rasul murid Yesus dan 12 rasul bangsa-bangsa. Yang dapat bocoran baru 3, Moiserlo, Yusak. Sorry, Bang Luga. Berarti Bang Luga nih dari Bahtra atau apa? Tidak, saya sendiri. Oh. Bikin sinode sendiri, King of King Church. Iya. Jadi tapi saya tentu Apa bersinergi dong dengan dia karena King of King Church, gereja raja segala raja. Oh. Kayak mana lah itu paman Nabi kalau kita mau daftar? Ya ini kan saya buka gereja nih di beberapa titik di Jabodetabek, gabung aja. Maksudnya kayak ada Bekasi. formulirnya gitu. Bisa juga nanti kita bikin formulirnya, kita bikin kartu keanggotaan bisa. Baptis lagi nggak? Karena gini, hampir 90% Muslim itu sudah mengaku kalah debat dengan saya ketika saya bilang Roh Kudus itu perempuan. Saya bilang Roh Kudus perempuan kan, sementara kan gereja lain kan tidak berani mengatakan Roh Kudus itu perempuan. Roh Kudus ya tidak bergender. Nah, ketika saya bilang Roh Kudus adalah perempuan, itu orang Muslim langsung bertekuk lutut dan mengatakan kami tidak mau lagi melawan Bang Luga, kami hanya melawan musuh-musuhnya Bang Luga aja. Dan jadi 90% Muslim itu sudah sebentar lagi udah mau terima Yesus itu menjelang kedatangan Tuhan. Dunia loh, bukan Indonesia aja, dunia. 1,8 miliar penduduk Muslim akan bergabung dengan King of King dalam waktu Bisa lah dekat. kami Karena daftar mereka- ya kan sebelum terlambat. Bisa dong, masa nggak bisa? Makanya saya bilang Tuhan Yesus, ada seorang nabi pernah ngomong ke saya, Bang Luga, saya dapat mimpi Tuhan Yesus bilang bahwa Bang Luga itu lebih berkuasa daripada gereja Katolik, gereja Vatikan. Tuhan Yesus bilang kayak gitu. Oh my God.
Oh my god. Loh, gimana nggak berkuasa? Saya salah satu duduk di 24 tua-tua, gimana sih? Udah kelasnya Oh, iya. udah sama Rasul, Iya pula kan. kelasnya udah sama Rasul Petrus itu, udah ring 1. Iya pula kan. Bagaimana mungkin lo mau bawa organisasi tua juga nggak berlaku lah. Yang paling serem kan 24 tua-tua dibanding pada organisasi gereja manapun. Kalau 24 tua-tua itu bukan mewakili organisasi lagi, itu udah mewakili alam semesta. Benar kan? Iya, 24 betul, dipilih betul, dari betul. seluruh makhluk. Betul. Asisten Makanya Tuhan. Tuhan Yesus Asisten bilang, Tuhan. ring 1. Ring satu Tuhan. Ring satu Tuhan. Betul. Nah, makanya ada seorang nabi, dia dapat penglihatan. Saya lihat Bang Luga duduk di 24 tua-tua dan Tuhan Yesus bilang Abang Luga lebih berkuasa dari gereja Katolik. Oh, itu nubuat penglihatannya. Ya, ada seorang nabi, dia dapat penglihatan, dia melihat saya duduk di 24 tua-tua dan Tuhan bilang bahwa saya lebih berkuasa dari gereja Katolik. Vatikan. Wow. Itu kayak kalau mau masuk gerejanya Paman Luga, Paman Nabi, kita pakai formulir kayak mau masuk ke Calvin, pakai ikut katekumen, Katolik pakai Bisa, katekumen. Iya. Ya, cuma saya kan orangnya kan yang penting kan percaya dulu lah. Masalah administrasi itu kan nanti tim saya kan bisa ngatur itu. Oh, iya betul. Tim saya kan juga banyak juga kan di seluruh Indonesia. Ini juga gereja saya mau dirikan di seluruh dunia kok, di Malaysia, di Filipina, di Singapura, Cina, India, Timur Tengah. Udah berapa lagi Menjelang kira-kira Tuhan. jemaatnya itu Paman Luga, Paman Nabi? 90% Muslim sudah mendeklarasikan tidak mau lagi berdebat dengan saya, dan kemungkinan besar mereka akan masuk gereja King of King. 90% Muslim. Juma sama si Ripa sama si Nandar itu. Rifa yang ngomong. Coba kamu cari nanti Luga vs Rifa yang ngomong, Bang Luga, saya mohon maaf sebagai apologet Muslim, saya kalah untuk berdebat dengan melawan Bang Luga karena belum pernah ada saya dengar pendeta mengatakan Roh Kudus itu ibu. Belum pernah ada pendeta mengatakan Roh Kudus itu perempuan, baru kali ini, dan itu dasar ayatnya langsung jatuh cinta. Kejadian 1 ayat 2. Berarti tak mau. Sorry. Kejadian 1 ayat 27 kan dikatakan Allah menciptakan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Berarti benar Allah itu perempuan. Yaitu Roh Kudus. Kan ada ayatnya kan? Dan umat Islam bilang benar juga Bang Luga, benar juga. Berarti Bang Luga lebih tinggi. Cuek baru malu. Ada abang ini hari. Kalau ini sama Paman Nabi, kalau orang lagi kerasukan kayak gini bagaimana itu? Paman Nabi, selamat pagi, shalom dari hamba yang berdoa ini. Selamat pagi Paman Luga. Nggak perlu mengatakan seperti itu, kita bantah aja dalilnya. Jadi biar kita nggak dibilang halu, dibantah aja dalilnya. Roh Kudus perempuan apa tidak bergender, itu aja dibantahnya. Nggak perlu pakai mimpi, nggak perlu pakai penglihatan juga kan dalil kan dasar ya. Penglihatan itu benar Tuhan. Betul sekali. Makanya kau bantah aja. Perempuan tidak bergender. Roh Kudus itu tidak bergender atau perempuan, itu aja jawabannya. Kalau kau bilang tidak bergender ya udah, resmilah kau jadi babu. Itu doang, nggak perlu pakai mimpi itu. Shalom Paman Nabi yang terhormat, Yes. salam dari saya hamba yang terhina ini. Saya ingin tanya mungkin Paman Nabi, itu kalau Roh Kudus yang perempuan itu rambutnya panjang atau pendek sih? Erastus Ini Sabdo atau tidak gitu kan, curly lurus kah atau blonde gitu. sampai viral. Sebentar, jangan kamu menghujat Roh Kudus, nanti kamu dibakar loh. Ini omongannya Roh Kudus. Jangan. Barang siapa menghujat anak manusia akan diampuni, tetapi barang siapa mengucapkan perkataan yang menghina Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Jangan sampai kamu kena pasal itu. Enggak, maksudnya Roh Kudus yang diyakini sama Nabi Luga ini kan, Nabi Luga yang terhormat dan terkasih ini kan, itu kan perempuan, makanya timbul pertanyaan, rambutnya panjang atau pendek tuh? Ini Panjang. Ini ring Sudah ada 1. yang Jack, ini ring sudah ada 1, ya, Jack. sudah. Kalau kalian kan bertemu Muslim juga nggak berani kan? Kalau saya kan, Oh my god. saya aja udah debat dengan 9 kali dengan Ustaz Muhammad.
Pernah nggak ada pastor debat sama muslim kan nggak pernah, belum ada yang berani kan sampai hari ini. Beuh, Jadi merinding saya. karena kebenaran itu juga harus ada keberanian. Kalau cuma pecundang dan juga lo banyak ngomong kan gitu. Siapa yang bisa memenangkan muslim itulah yang berkuasa, iya kan? Daripada kau ngomong-ngomong banyak, jumlah jemaat kau juga segitu-segitu aja dari dulu nggak pernah nambah, iya kan? Kita ngomong Katolik versi Indonesia dulu, jangan Katolik versi 7.000 tahun yang lalu, 700 tahun yang 3.000 tahun yang lalu. Kita ngomong versi Katolik yang di Indonesia kan nggak nambah-nambah. Mana ada orang masuk Katolik, ya kan? Semua masuk orang karismatik semua. Nah kenapa? Tapi Ya karena kualitasnya mungkin Nabi Luga yang terhormat ini pernah nggak kira-kira ketemu sama Roh Kudus yang diyakini sama Nabi Luga nih di mimpi gitu? beberapa orang sudah mendapatkan penglihatan ya. Beberapa nabi, ada satu nabi dari Advent, dia berdoa di pagi hari, dia melihat milau kemilau, terus di dalam bergemilau itu ada sosok perempuan. Lalu dia bertanya, Tuhan siapakah penampakan perempuan yang sangat cantik ini? Lalu Roh Kudus, Jangan Kak Gina. itulah aku, itulah Roh Kudus. Penglihatannya sudah orang yang saya tahu ya, ada dari pendeta dari Amerika juga, dia melihat Roh Kudus itu bersayap. Jadi kenapa seluruh malaikat bersayap itu ngambil dari Roh Kudus. Makanya kan ketika Yesus dibaptis kan turun seperti burung merpati. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu adalah sosok perempuan yang bersayap. Makanya ada ayatnya bahwa akulah Tuhan yang melindungi engkau di bawah naungan kepak sayapku. Nah, kok Tuhan bersayap? Ternyata itu Roh Kudus. Nabi Luga, ini pernah ada cerita nih, ada cerita dari siapa namanya? Tahu akunnya Judas of Rome nggak? Nggak tahu saya. Nah, Judas of Rome itu pernah cerita, katanya begini, saya tuh pernah ketemu dengan Tuhan juga, katanya tuh rambutnya itu warna pirang diikat begitu. Itu benar nggak sih? Berarti Judas of Rome itu benar. Berarti dia nabi. Nabi di dalam gereja kan, nabi kan di apa? Selalu dibunuh kan? Dari zaman dulu tuh nabi itu dikucilkan. Makanya berarti kalau Judas of Rome itu ada bukunya ya. Sorry. Berarti benar. Sorry. Ya Tuhan sebenarnya sudah bukan cuma Judas of Rome aja, bukan ada pendoa dari Advent, ada Erastus Sabdono di Indonesia, berarti benar sudah dikonfirmasi. Dan ketika kita mengatakan Roh Kudus perempuan itu, lalu kalau dia urapannya turun, berarti itu benar. Saya kan selalu begitu, urapan Roh Kudus selalu turun, makanya tidak bisa dikalahkan oleh Islam, dan mereka sudah menyerah kepada saya. Dan kalau udah menyerah, lo tahu sendiri kan. Tapi gini, betul. Nabi Luga lo aja juga dianggap hina kok sama Islam. Betul, Paman Luga kan sudah dikonfirmasi menjadi seorang nabi. Tentunya pasti relasinya dengan Tuhannya Nabi Luga kan dekat gitu. Kira-kira Ki Ahmad kemudian Pak Budi Asal itu mereka tuh mungkin nggak masuk surga atau memang sudah dipredestinasikan buat masuk neraka tuh? Siapa tuh? Ki Ahmad, Budi Asali. Terputus dari siapa? Ki Ahmad, Budi Asali, Paman Luga. Stephen Tong. Teman saya, bukan saya ya. Ada seorang nabi, teman saya juga, dia bawa ke surga dan ke neraka. Dia melihat Sopiatul bom K itu menuju lautan api itu dengan posisi telanjang. RK itu kan agama Katolik ya, debater Katolik ya, dari NTT. Bom juga Agatha Vivo itu diseret dengan kondisi telanjang. Menunggu dirimu, untuk coba hubungiku, pola hatiku. Agatha juga masuk rumah sakit. Rumah sakit apa? Masuk. Ini kerasukan ini Ini kerasukan ini si Mina ini. Agatha kenapa dia masuk neraka? Kenapa? Sebentar. Karena Dia kan Agatha cantik, itu, Paman Luga. dia itu menghina iya, dulu dia mau minta saya 20 juta, mau minta dikawinin sama saya nggak mau.
Jadi Ih, mampus lah. saya dulu tuh dulu Agatha itu minta saya kawinin. Dia minta duit saya 20 juta biar saya ngawinin dia. Saya bilang, aduh, saya udah punya pacar masalahnya, orang Rusia. Anak, iya betul. Tanya aja sama Agatha. Dulu namanya kan Hading Tia. Zamannya dia belum terkenal. Dulu namanya Hading Tia, masih belajar sama saya. Nah, setelah ilmunya setelah namanya naik, dia pacaran sama Aderion, drummer saya, Aderion. Habis itu si Aderion dilepas, sekarang diri hebat. Akhirnya dia udah kayak janda kehilangan suami lah. Oh, jadi ngejar-ngejar paman Nabi ya. Jangankan dia, Mikan aja juga masuk sama saya kok, gimana sih? Oh, Jangan lupa wow. Sofiato, kalau Sofiato nggak tahu. Lama aku menunggu dirimu. Jadi kalau suka Loh, kambuh-kambuh gini gimana? Nabi nih, Mina suka kambuh-kambuh. Blonde. Nabi Luga blonde. Mungkin dia ingin mendambakan seorang suami, mungkin kita nggak tahu ya. Ya kalau aku suka sama Nabi Luga gimana? Ya aku kan belum tahu mukamu. Oh. Coba nanti lihat dulu. Bagilah WA-nya paman Nabi ke ini ke Kan gini aja, nggak tahu nih fotonya siapa nih. Enggak lah, cuma bercanda aja. Kalau Tuhan, semua itu diatur oleh Yang Maha Kuasa. Udah ada, Pak. Udah ada jodohnya masing-masing. Berarti nanti di hari akhir nanti paman Luga bersama Tuhan akan turun dari langit. Di perang Armageddon kan rapture dulu nih, rapture pesta selama 3,5 tahun, maka di perang Armageddon kami akan turun di lembah Megiddo berperang dengan binatang dan nabi palsu serta 200 tentara. Nah gini aja kan, Nabi Luga. Saya kan Nabi Luga. sudah buka gereja King of King. Saranku semua gabung lah sama saya, sama kita King of King. Nabi Luga, ada nggak? Neraka itu ada lapisan kerak. Gereja yang paling berkuasa dia. Neraka itu ada lapisan kerak. Ada. Kalau bisa tempatkan Kak Mina di paling keraknya. Kalau kamu mau baca tentang neraka, kamu baca. Janganlah kan. Si Mina kan juga butuh, sebenarnya dia juga lah, cuma kadang-kadang doktrin gereja kecintaan yang berlebihan sehingga dia bagi dia Tuhan itu bukan, itu gereja adalah segalanya. Saya melihat rombongan jauh lebih mencintai gereja Katolik daripada Yesus itu sendiri. Jadi gereja Katolik itu posisinya itu disembah, bukan Yesusnya yang disembah, tapi gerejanya yang disembah. Nah itu nggak boleh. Kalau Biasa manusia berdosa, semua termasuk Paus juga manusia berdosa. Cuma karena menang tua aja, menang lama, menang tua, jadi orang pada ketakutan. Padahal mah biasa aja. Tua mujizat jatuhnya sampah. Jadi jangan mau tertipu oleh ketuaan gereja, oleh tuanya organisasi. Ketuaan gereja tidak menjamin kebenaran. Kebenaran tetap kebenaran, bukan karena di tahun 100 di abad ketiga gereja Marco Polo, Santo Bernardus. Nggak penting itu, nggak penting. Yang penting adalah hadirat Tuhan turun when you worship God, ya kan? Terus sekarang sudah punya pasangan belum ini? Wah, lu bahas terus gereja apa? Punya pasangan belum ini? Kenapa lo naksir gua? Orang lagi enak-enak kok nanyain jodoh lagi. Nah, santai aja dulu. Santai. Cewek siapa sih sebenarnya yang ini? Fotonya juga Cuma nanya foto loh.
foto Bunda Maria. Nggak ada foto di VT-VT-ku, nggak ada. Mm-mm. Jadi, Ya tadi udahlah, kan Mina, yang katanya Mm-mm. gabung gereja gua aja ya. Ntar lo gua angkat jadi gembala cabang lah. Mau nggak? Buset. Cara daftarnya Paman Nabi gimana? Apakah bisa online gitu? Kepala cabang kau, Mina. Apa ada online-nya Kepala gitu, cabang buat atau daftar staf gitu? pengajar. Ada Wow. gampang itu kan cuma nanti kita Nggak, bikin maksudnya- websitenya gampang itu. Maksudnya gini, Iya, kan websitenya paman Nabi kan bilang begini, menolak Agatha karena sudah punya pacar. Siapa pacarnya gitu? Siapa? Ih, penasaran banget aduh. Oh my god. Penasaran aja. Mau tahu aja. Cuma nanya kan. Agatha Dia tuh dulu, keren gitu. Mm-mm. Agatha tuh kan dulu kan masih bocil kan. Tahun 2002, 2003. Namanya dulu Hading Tia. Suka naik ke kan ya enggak cuma live chat doang. Bang Luga. Sayang-sayang lah katanya. Terus habis itu gue bilang ya udahlah. Kamu saya baptis ya, Hading Tia, gue bilang, iya bang. Tapi boleh nggak bang? Nanti kalau saya dibaptis, saya mau dong dikasih duit berapa? Gue bilang. Dia minta 20 juta. Oh gampang lah, yang penting kau dibaptis ya. Ya 20 juta per bulan. Tahu namanya udah berubah, udah Agatha Palermo. Sekali aja dulu emang mau dibelanjain gimana sih? Kok sekali sih nggak? Minta waktu itu. Artinya, oh kalau memang dia mau jadi tim King of King, mengajar, menggembalakan, bisa saya gaji nanti. Ada kumpulan konglomerat mau ngasih saya dana 12 triliun untuk mendirikan gereja. Wow. Baru dana awal itu. Aku maulah jadi Dan pengajar. sudah Paman Luga disiapkan di situ. dana. Iya. Dan sudah disiapkan dana oleh 4 konglomerat, tapi kayaknya dananya disimpan di luar negeri itu 100 miliar, sekitar 1000 triliun untuk penginjilan dan pembangunan gereja di akhir zaman. Tinggal saya nanti ajukan proposal baru dan itu cair. Wow. Aku mau jadi pengajar di tempatnya Paman Luga. Loh, Ini jadi nih tawarannya. Kayak mana daftarnya Kenapa Paman harus Luga? bingung? Pengen daftar aku. Jadi ini jadinya aku nanti jadi saya kasih formulir. Jadi ke Iya makanya kau gabung. Oh Kamu gabung. Gampang. Nanti kan saya bikin nanti kita kopdar di mana lah, di hotel, nanti kita kumpul kan, kita penyembahan baru sharing ya kan. Wow. Ya, Hotel kita apa? ketemu Hotel apa? Aku maunya hotel yang berkelas. sini kan kuajak juga sebenarnya, Apa? si Bang Charlie kan kuajak juga sebenarnya, cuma dia Charlie kan gue udah pernah kopdar sama dia di Central Park. Iya, tapi aku maunya hotelnya yang bintang 5 ya, yang mahal banget, yang per malam itu 100 juta ya. Aku bintang 7 ya, Mina. Aku bintang 7. Iya, bintang 7. Gimana nggak bintang 7 dana aja udah 1000 triliun, gimana sih? Wih, Mau bintang makanya 100 itu. juga bisa, yang penting Yang per malam itu ratusan Iya. juta gitu. Aku mau ratusan juta. nggak masalah. Kita ini bukan kaleng-kaleng, Mina. Kita ini bukan tukang sayur. Kita ini Dengar hamba itu, Mina. Tuhan. Paman Nabi nanti saya buka cabang di Indonesia Timur ya, Paman. Oh iya, di Papua saya juga udah buka, di Sulawesi, di Kalimantan. Di Kalimantan kami mau bangun gereja 1 juta seat, 1 juta seat. Jadi sekali ibadah 1 juta yang hadir. Oh wow. Jadi Paman Nabi itu jadi Paman bagaimana itu kita mau mendaftar?
Iya, karena saya Nanti mau kan buka di sini Paman Nabi Luga di ini Kabupaten Puncak Jaya di gini gini distrik gini. Enduga. Gini. Banyak OPM di situ loh. Saya kan Mm-mm. saya kan sudah follow. Jadi nanti kan pasti ketemu dong. Nanti ketika nanti saya bikin kopdar nasional, Wow. Tuhan ya kalian datang, nanti saya undang, kita makan-makan ya kan, kita makan-makan dulu, ketemu, kita bikin konser dulu jazz gospel ya kan. Baru nanti kita Itu kalau kopdar Paman kok keren namanya ada juga duduk apa? Paman Nabi Luga, misalnya kalau kopdar itu ada perwakilan nggak dari ini dari penglihatannya Paman Nabi Luga itu ada perwakilan dari surga nggak atau gimana? Atau Paman Luga yang mewakili? Iring satu, Nanti kami akan satu dari surga. membuat gini loh. Nanti setiap nabi-nabi yang mendapatkan penglihatan itu kami akan bikin podcast. Jadi nanti biar kita tahu informasinya nanti kami sharekan melalui podcast, bukan di TikTok ya. Jadi ketemu langsung di kamera standar broadcast. Jadi kami akan bikin nanti. Jadi nanti info-info terupdate nanti kan bisa kita umumkan melalui podcast. Gitu. Kak pernah berbicara sama saya, Tuhan bilang sama saya, kamu kepada pendeta-pendeta supaya membangun gereja itu minimal. Ya, karena kenapa? Tuhan bilang akan bahkan miliar orang muslim akan bergabung di gereja itu. Nah, makanya kamu bisa bayangkan 290 juta muslim bergabung, siapa yang bisa nampung? Kita mungkin udah bakal kebanjiran umat gitu loh. Karena yang 90% muslim ini sudah mengaku kalah sama saya. Udah Bang Luga. Terus Bang Luga aja lah, Bang Luga buka gereja. Nabi Luga. Paman Nabi Luga. Aku mau nanya. Itu kan nanti kopdar nasional tuh. Terus kopdar nasionalnya itu nanti dikasih amplop enggak? Itu nanti dikasih Dikasih dong. Masa kalian jalan kaki semua aduh, pokoknya apalagi yang di TikTok begini pasti dong. Nggak mungkin kalian kelaparan. Tapi aku Pulang bikin, pasti dengan kelimpahan ya ya aku kan. bikin Sama cabangnya di seperti Amerika Yesus ya. memberi. Aku bikin cabang. Boleh. Tetapi gini, kenapa kita mengutamakan di Asia? Jadi kita bikin di Amerika, tetapi memang kita mengutamakan di Asia. Karena kenapa? Tuhan mengatakan Tuhan akan memakai Indonesia menginjili 3/4 penduduk bumi. Jadi Indonesia ini dipakai Tuhan, anak-anak mudanya, untuk menginjili 3/4 penduduk bumi. Dari mana saya tahu? Ada seorang nabi di Afrika, dia didatangin Yesus langsung. Tuhan Yesus mengatakan dia menunjuk wilayah Asia dan itu merujuk kepada Indonesia. Lalu Tuhan bilang, aku akan untuk menginjili 3/4 penduduk bumi. Dia ngomong salah satu nabi di Afrika. Lalu Tapi nabi Paman Luga di sini banyak dukun. Nanti kami disantet sementara mengajar. Gimana lah itu? Loh, saya aja pernah fight dengan pemilik 28 jin ya. Saya cuma menyanyikan lagu Kami Memuji ke How Great is Our God. Itu saya tengking, badan saya keluar api, dia kelempar. Langsung malam itu dia terima Yesus. Malam itu dia terima Yesus, namanya si Abi, orang radio dalam Blok M. Dia mau ngetes saya. Katanya, "Oh, gue bisa mau pindahin Yesus ke botol." Dia bilang gitu. "Yaudah, lo kalau nanti gue hantar, siap-siap." Dia duduk, saya duduk. Langsung saya nyanyi, saya ambil gitu. How great is our God. Lalu saya berdiri, saya berbahasa roh, saya tengking dalam nama. Dia bilang gini, "Bang, abang ada ilmu ya? Tadi saya melihat api besar banget bang, nyambar-nyambar, saya ketakutan bang." Akhirnya dia bilang, "Bang, bisa nggak abang lepasin jin yang ada di dalam badan saya? Ada 28 jin. Mau saya lepasin?" "Mau bang." Saya tengking langsung, dalam nama Yesus, dia jatuh pingsan. Sekitar 15 menit dia bangun. "Apa yang kamu lihat?" Saya bilang kan. Dia bilang, "Bang, saya melihat Tuhan Yesus." Yesus bilang gini, "Masuklah ke dalam ragaku." Malam itu juga dia masuk Kristen. Namanya si Abi. Tapi sayang, karena itu terjadi 2008, 2010, zaman dulu kan belum ada Android.
jadi nggak ada videonya. Nah, saya juga mau kontak dia, susah, dia di daerah Blok M sana. Suatu saat saya ketemu pasti saya ajak podcast. Jadi Paman Luga sama Rasul Petrus cemana? Rasul Petrus sulung ya, karena dia asli Yahudi ya. Sementara 12 Rasul Hujan akhir itu adalah campuran Gentiles. Jadi 12 Rasul Hujan awal itulah Rasul Petrus, pengganti Yudas ada Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus juga duduk di 24 tua-tua. Terus 12 Rasul Hujan akhir itulah satunya Yahudi yang asli yaitu Maurice Rulo, dan 11-nya campuran, dan paling banyak dari Indonesia. Nah, yang dari Indonesia ini salah satu yang lagi ngomong sama kamu. Oh, Paman Nabi Luga. Di 24 tua-tua. Oh, iya, Tuhan bilang saya duduk di salah satunya. Dan itu memang sudah sering ngeganti Rasul Petrus. Paman Nabi Luga mengganti Rasul Petrus atau bukan mewarisi? Kok mengganti? Bukan mengganti. Si kita ini sejajar. 12 sejajar. Bedanya 12 Rasul awal itu sulung. Kita mereka di campuran. Begitu. 12 Rasul sulung itulah 12 Rasul murid Yesus. Rasul campuran, jadi darahnya bukan darah Yahudi tapi darah campuran. Nah, tetapi jabatannya Rasul selevel dengan Rasul Petrus. Bedanya Rasul Petrus punya hak kesulungan, kita campuran. Tuh. Tapi kalau dibilang Rasul Petrus lah, dia kan Rasul utama. Sedikit lah lebih rendah gitu loh. Tapi levelnya sejajar, Betul, karena duduk di singgasana. 24 singgasana kan, itu duduk di situ. Petrus duduk di situ, Yohanes duduk di situ, saya pun duduk di situ. Jadi makanya sering satu. Petrus juga kan ring satu. Apalah paman Nabi Luga ini kerjakan sampai bisa menjadi sangat kudus begitu, sangat dipenuhi Roh Kudus. Ya saya kan memang udah Tuhan bilang waktu itu dia menampakkan diri, dia bilang gini, saya udah dipersiapkan dari kandungan. Nah, izinkan Tuhan kerja sekuler, kerja kantor. Tuhan bilang kamu tuh hamba Tuhan full time. Lalu saya berdebat. Pada suatu ketika Tuhan bilang sama saya, kamu harus buka gereja. Oh gitu ya Tuhan. Akhirnya udah saya mulai banyak sekali yang bergabung. Islam juga bergabung. Oh nanti benar gitu. Jadi dan Tuhan juga saya itu akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Dari mana caranya? Ya tentulah buka gereja lah kan. Gitu. Terkaya itu bukan berarti kita menghambur-hamburkan harta, kita pakai lagi untuk membesarkan kerajaan zaman ini. Seperti itu. Lihatlah channel-channel saya, selalu Luga Tambunan itu di YouTube. Ini Paman Nabi yang terhormat, ini ada Raspane. Ini HKBP kayaknya ini. Dia pengen bertanya sama Paman Nabi Luga ya. yang terhormat. Silahkan Raspane. HKBP dia. Sebentar ya. Kan ada orang bilang hati-hati terhadap nabi palsu, hati-hati. Gini gampang kok ketemu orang pendusta. Misalnya gini, kamu punya duit sama nggak punya duit 1 triliun sama punya duit cuma 100.000 tuh beda cara ngomongnya. Nah sedemikian juga saya, kalau itu ngomongnya itu kan kaku, ngomongnya itu akan takut-takut, namanya juga palsu, pendusta, beda. Kalau saya kan ngomongnya enak.
Jadi saya bukan nabi palsu. Adik-adik yang dibawa, abang kau ini bukan nabi palsu. Halo Bro Luga. Halo. Shalom, shalom. Nabi, enak kali kau panggil Bro Luga. Bilang nabi palsu. Rasbane harus hormat dong. Gimana panggil bro? Nabi. Jangan, nanti nggak tobat dia, udah biarin aja. Loh, paman Nabi kok nggak tobat katanya? Saya mau nanya ini. Iya kan? Silakan. Bro Luga pernah jatuh nggak waktu kecil? Begini bang, ya. Mengatakan saya nabi palsu atau misalnya saya stres atau saya tidak stres, itu akan diuji oleh waktu, ya. Jadi kita nggak usah cemas, nggak usah khawatir apakah Luga palsu apa enggak. Kalau saya palsu, ya itu akan terlihat kok. Masa sih ngebedain yang palsu sama enggak aja lo harus pakai pakai urat darah dan kematian, kan nggak perlu. Jadi santai aja. Bukan itu saya tanya, bukan palsu. Orang nggak ngomong palsu. kalau jujur. Bukan KW atau ori, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya waktu Iya, kecil pernah artinya jatuh apakah nggak? Bang Luga pernah jatuh? Kalau jatuh kan berarti otak sarafnya rusak sehingga ngomongnya ngelantur. Enggak bang, karena begini, bagi orang-orang yang mau ke neraka mustahil akan percaya surga. Kenapa? Karena setan-setan yang ada di itu akan menentang firman Tuhan itu. Kenapa dia tidak percaya penglihatan? Karena memang di dalam diri dia itu tidak ada Roh Kudus. Yang ada adalah dajjal, binatang. Makanya dia tidak bisa percaya tentang kebenaran. Orang yang berada di dalam kegelapan tidak akan mungkin percaya kebenaran. Karena kenapa? Karena setan itu sudah setan itu bisa mengikat melalui rokok, melalui minuman keras, tuak, perjinahan, percabulan. Nah kalau lo bisa ngelepasin rokok, perjinahan, percabulan, itu lo udah. Tapi lo kalau lo masih coli, ngocok, nonton film bokep, terus dan kebenaran tuh nggak bisa. Kan dari buahnya. Bro, saya percaya kebenaran. Saya juga sering dengar bahwa orang-orang pernah ketemu Yesus katanya. Tapi kalau kamu ini agak lain, di luar nalar. Enggak, saya tanya. Enggak, saya tanya, kamu ngerokok nggak? Masih ngerokok nggak? Yes, apa hubungannya? Masih merokok nggak? Yes. Ya ketika orang merokok itu roh setan itu udah masuk. Asap yang melalui rokok itu. Nggak ada hubungan rokok sama setan firman masuk Tuhan. ke dalam tubuh. Coba kamu ikutin seminarnya. Nah, itu aja kamu nggak ngerti. Kalau kamu ikut kelas seminar okkultisme, setan itu bisa masuk melalui asap. Makanya jangan merokok. Itu yang membuat Itu mah di setan Islam. masuk ke dalam badan kamu sehingga Itu kamu di Islam. sehingga kamu tidak bisa. Oh tidak. Saya ini sering mengikuti seminar-seminar perdukunan. Nah, salah satu media setan masuk ke dalam tubuh itu melalui Tadi asap katanya rokok. Nabi sekarang percaya Nah, kamu perdukunan, gimana ini? Enggak, kalahkan seminar perdukunan yang dijelaskan oleh pendeta Daud Tony. Dia mantan dukun nomor 1 di Indonesia. Orang yang merokok memasukkan setan ke dalam badannya. Makanya kalahkan dulu rokok kau, baru kau ngomong. Oh, artinya kamu Nabi tapi percaya dukun ya, perdukunan ya? Aduh, ini orang juga diomongin nggak ngerti-ngerti juga lah. Silakan yang lainnya yang bicara dah. Pusing gua dengerin. Enggak, masalahnya jangan bicara seperti itulah, bikin malu-malu. Kalau kamu memang Kristen ya, mudah-mudahanlah kamu berubah lah. Berubah sih. Sudah suruh berubah, Bang Nabi. Apa yang perlu dirubah dari Nabi? Emang kelakuannya salah cara kau. Masa dari tadi ketemu Tuhan terus disuruh bangun gereja kalau mau kaya. Itu kan kayak seolah-olah malah memojokkan Kristen itu. Kalau didengar Nabi punya hak. Raspannya kamu HKBP kan? Ini Nabi lo yang Masih ngomong. Nabi loh. Nabi kalian yang HKBP. Protestan. HKBP itu masih merokok, ya kan, masih melakukan adat istiadat. Nggak kepake kayak gini dia ke BP. Aduh, gimana sih? Tukang Enggak, sapunya aja keluar kayak gini. saya tanya sama kamu masih menghadiri pesta adat ya?
Yes. Nah itu di pesta adat itu tempatnya setan lagi bersetubuh. Astaga. Iya, loh makanya ada namanya godang Batak. Baik kamu jo godang Batak itu tulung. Wah itu setan pada berdatangan itu. Kami udah sering dapat penglihatan ketika diadakan godang itu setan-setan berdatangan dari dalam tanah. Itu mah ajaran Islam itu. Kok jadi Islam sih? Itu adat Batak. HKBP Ya, itu kamu ngelihat sendiri Bentar, setannya. Iya. Tim-tim kami, nabi-nabi kami sering melihat di pesta adat itu datang roh nenek moyang. Nggak takut. Oh, Terus nenek moyang. setannya nggak takut sama kalian. Karena ada nabi di situ. Dia bisa ngusir setan. Bukannya kami nggak bisa mengusir. Dikasih tahu Tuhan, pesta adat Batak yang didukung oleh gereja HKBP itu adalah penyembahan berhala. Makanya kalian ini sudah dipenuhi dengan setan-setan sehingga tidak bisa melihat kebenaran Tuhan. Astaga, dengan setan-setan orang bikin. Kenapa? Sebentar ya, saya kasih tahu ya. Orang Islam itu hatinya lebih lentur. Walaupun mereka belum percaya kepada Yesus, tapi mereka lebih lentur terhadap kebenaran. Makanya orang Islam tuh hampir 90% ngefans sama saya. Sebentar lagi mereka bertobat yang Iya, kebuang ngefans itu lah, kau. karena kau salah satunya bikin malu Kristen. Siapa Ini yang Nabi. malu Itu tulang kau ini. Aduh. Tulang Ini kau. Nabi. Ya, orang dengerin Islam dulu pasti. dong, dengerin Pak Luga Makanya- bicara dulu Raspa nih. Gak usah, janganlah, ngapain didengar orang seperti itu. Luga, Ya, orang silakan. Islam itu pasti suka sama orang seperti Makanya- Anda, karena Anda termasuk bikin malu Kristen. Loh, ini Nabi loh. Jangan kayak Nabi gitu apa? antum. Dia sudah nabi, Jangan, tulang kau juga tulang nih. Biar sebagai pemilik Kamu- room tegas kalau aja kamu bro. bercanda, Kalau tidak jangan. menghormati, dikit aja. Kalau Edis TV itu sebentar. Kalau Edis TV Amerika, firman Tuhan berkata ketika gembala itu datang serigala, dia akan melarikan diri, dia akan membiarkan domba itu dicabik-cabik. Makanya disebut gembala upahan. Ketika dia menginjili di Indonesia, dia dikejar, dia lari dia ke Amerika. Dia nggak mau mempertahankan domba-domba itu di sini. Domba-domba itu mau mati kayak dia teriak-teriak dari Amerika sono, itu nggak ada efeknya. Nah kalau saya Iya, betul pernah kok juga, mau dikebukin. Makanya kau jangan takut sama Islam, kurang ajar. Kenapa kau lari ke Amerika? Kenapa kau lari ke Belanda? Kalau betul Enak orang kali lah kau Ya diem Islam kau dari dulu. Belanda. Nabi lagi bicara, diem kau. Diem, Iya. Nabi lagi bicara, Jangan- diem. jangan- Nabi lagi bicara, Kalau- diem. Kalau si Edi, si Sof di Amerika, mereka menghujat yang nanti kena orang Kristen di Indonesia, dianya mah enak tinggal di Amerika, makanya disebut gembala upahan. Ketika serigala itu datang, mereka lari menyelamatkan dirinya, bukan mempertahankan domba-dombanya. Kalau gue di Indonesia bertahan sampai hari ini, berapa kali gue mau dibunuh? Oke. Memang betul Luga, saya percaya karena kamu kesenangan orang Islam. Orang yang seperti kamu senang orang Islam lihatnya karena termasuk bikin malu Kristen kan. Begitu loh. Apalah ini ya, Mang? Ini Nabi. Diem kau dulu. Orang ini Rifa. Tio, jangan malah kamu terusin Tio. Jangan Diem kau. Aku lagi mau denger Nabi. Aduh. Diem Katanya kau. saya Diem. bikin malu. malah kamu terusin Tio. Mau ngomong dikit lagi. Aku lagi mau denger Nabi. Aduh. Apa? Dikit lagi. Jadi orang-orang Muslim itu sudah mau percaya kepada Tuhan Yesus, bukannya bikin atau gimana? Ngapain sama gua aja ke gereja mau. Tapi kalau lo yang ngajak sama si Edis, berantem dulu, bunuh-bunuhan, masih butuh ribuan tahun lagi lo bisa nginjilin mereka. Jadi gini aja, mereka inilah seperti model-model si Raspane inilah yang disebut namanya sampah alam semesta. Jadi nanti Muslim akan bergabung dengan Yesus di akhir zaman. Inilah yang menjadi nubuatannya sudah ada. Apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dibuang selain dan dicek-cek orang? Inilah dia orangnya. Dengar itu rasanya. Jadi orang kayak gini nggak bisa diselamatkan. Gantian B. Nggak bisa diselamatkan. Nggak bisa diinjili. Nggak bisa. Buat- Karena Tuhan sendiri pun juga membuang mereka. Nggak bisa. Ini
kepala batu ini, nggak bisa dijilid. Antum sampah alam semesta Raspane. Diem. Denger ini, denger Nabi. Bener. Bi. Dari cara bicaranya kan ketahuan, apalagi yang mau bisa digarap dari tanah udah kayak batu, mau cangkol gimana lagi? Ibarat kata udah coran ini. Tanah kan karena gembur masih bisa dicangkul, tapi ini udah coran. Apa mau dikerjain lagi? Nggak ada lagi selain daripada dibuang. Oh. Patah Denger itu. cangkulnya ya, patah cangkulnya. Patah, iya benar. Makanya Yesus sendiri pun mengatakan, kalau kamu suam-suam kuku, kamu akan kumuntahkan. Nah inilah manusianya. Percaya Yesus, tetapi juga percaya kepada setan, 50-50% dibuang. Denger itu Udah turunlah Raspane. kau. Panggil aja roh opung kau yang ada di pusuk buit sana. Disitulah kau menyembah. Bikin malu orang Kristen. Apanya bikin malu? Udah 10% aja udah ngefans sama gua. Orang kalau udah ngefans kan tinggal didorong sekali lagi jatuh. Yang ngefans nah, karena Bener kau termasuk bikin malu Bang, aku- Kristen. Yang gimana sih? Kok bikin malu apanya? Bikin malu lu ngomong tuh pakai data, jangan cuma muncung kau aja. Iya dari Ngomong, tadi kamu malunya di mana? kau bilang kamu ketemu Tuhan, terus Tuhan itu nyuruh kau kalau kau mau kaya bangunlah gereja, seolah-olah Bukan menghasilkan kalau mau keturunan kaya, itu. salah kau. Saya tidak Salah. ngomong gitu. Tuhan suruh saya. Tuh kan ditambah-tambahin sama dia. Ini kalau di kantor polisi ini langsung ditembak ini kaki. ditambah-tambahin apa itu orang Ditambah-tambahin. begitu tadi saya dengar. Saya tidak ngomong begitu. Saya bilang Tuhan suruh saya bangun gereja yang besar. Nah, kalau bangun gereja yang besar, Tuhan juga menjanjikan kepada saya untuk masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Tapi Aduh. kalaupun itu terjadi, saya akan mengembalikannya buat kerajaan Tuhan. Lebih baik saya kaya di surga daripada kaya di bumi. Kumpulkanlah hartamu di surga, ngangat tidak akan memakannya, karena tidak akan merusaknya. Itu yang saya sampaikan. Paham kau? Aduh udah stop lah dengan gaya. Udah. Kalau kau anggap Udah. itu Kau udah bercanda, nggak bisa jangan diizinin bercanda lagi. itulah. Udah turunlah kau. Kau udah nggak bisa diizinin lagi. Udah. Itu bukan candaan itu Luga. Maka kau silakan kau Kalau turun, emang cari kau udah kau begini guru. orangnya berpikir waras lah, tobat ke jangan bikin malu lah. Kan ku bilang turunlah kau. Saya sudah merasa tidak bisa lagi menginjili kau. Kalau kau sudah tidak bisa lagi diarahkan, silakan angkat kaki. Kita tidak butuh kau lagi di sini. Silakan turun. Apalagi yang mau dibahas dari manusia kayak begini, diomongin kepala batu semua. Sampah alam semesta. Emang Kepala Raspane. semesta semua kalau Iya. Raspane. Kan ada ayatnya, apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia selain dibuang dan dijak-jak orang? Kan ada ayatnya. Betul Nabi. Jadi tawar ini udah nggak ada lagi. Mau digaramin pakai apa coba? Mau diinjilin pakai apa? Nggak bisa. Cemplungin di laut bisa. Bisa. Apa Raspane kau kalah ngomong lah kau. Apa Raspane? Cepat ngomong. Ku kasihlah kesempatan kau sedikit untuk ngomong. Cepat. Bukalah mic-mu. Oke, Bro Luga. Ayolah, janganlah bertobatlah kau gak usah lagi ngomong kayak gitu. Apa kelebihan kali itu namanya. Kok bertobat? Bang. Saya Mana ada aja orang ngomong berdoa Tuhan. Saya aja berdoa. Pernah Tuhan Yesus menampakkan diri pakai jubah emas, wajahnya seperti sinar matahari. Kami berdoa dia datang. Pernah nggak kau begitu? Iya, Terus kalau apa yang kayak mau gitu suruh tobat? nggak pernah kayak gitu, nggak pernah. Nah terus apanya yang mau dipertobatkan? Tuhan Yesus aja ngomong saya itu Masalahnya yang hambanya. aku nggak percaya, yang tentang tadi bangun gereja, kok jadi akan salah satu orang terkaya di dunia. Walah, Loh kalau begini loh, kalau kamu kerja Tuhan
dengan kerja keras. Salah nggak Tuhan memberkati kau? Ya. Yang komputer aja kekayaannya 2000 triliun, itu cuma jualan komputer. Masa kau yang bekerja buat Tuhan semesta alam, Tuhan tidak sanggup memberkati kau? Nggak mungkin. Terus saya dengar podcastmu, kau bisa terbang ke langit ketemu Tuhan. Terus nggak sengaja loh, pernah saya dengar podcastmu loh. Teman saya mendapat naik mobil di langit. Rolls Royce. Itu yang dapat penglihatan teman saya. Langit. Iya, di surga. Nah, saya naik mobil Rolls Royce itu penglihatan dari Bang Re, bukan penglihatan saya. Bukan saya yang dapat penglihatan. Itu namanya, itu apa namanya kalau nggak bikin malu coba? Mobil apa namanya? Itu namanya penglihat. Itu bukan aduh Tuhan. Itu penglihatan Raspane, paham tidak? Astagfirullah. Nubuatan dari penglihatan. Iya, sekalipun itu temanmu, penglihatan dari temanmu, tapi itu hoax, tapi itu drama. Namanya penglihatan. Loh, Kamu kok mau drama bisa membuktikan pula? enggak? Kelihatan itu sudah 3 orang, ya. Kemarin juga Bang jawab Simanjuntak. Bang, saya dapat penglihatan apa? Saya melihat Bang Luga di salah satu mobil besar yang mewah. Saya lihat Bang Luga ada di dalam mobil itu. Dia bilang begitu. Nah, jadi ini penglihatan tentang surga. Nah, kalau kau tidak percaya di surga ada mobil, jadi maksud kau di surga kau mau jalan kaki? Hah? Kau mau Berarti jalan tol juga ada di surga? Mana bisa di surga ngesot? Ya nggak ngesot sih, jalan kan Di surga jalan tuh bisa. jalannya dari emas. Oh, terus jalan tolnya juga emas? Iya, terus kalau misalnya orang dapat mobil kau marah. Kau marah Enggak, gitu. maksudnya Karena kau jalan kaki jalan terus di saya naik surga mobil, jalan terus kau tol. ngamuk gitu. Enggak, maksudnya di surga juga ada jalan Jadi tol. surga Enggak? ada jalan, banyak jalan di sana. Jalan tol ada. Bukan jalan tol, tapi di sana jalan utama. Di sana tidak ada macet, nggak perlu jalan tol di surga karena di surga Iya, luas. itu jalannya dicor nggak apa? Rusak. Jalan tol dari emas jalannya. Aduh, ini orang. Oh, dari emas. Kamu tuh cocoknya tuh ngomongin tentang dari emas. Kalau ngomongin kemiskinan nih cocoknya paling jago lah ini. Bahas lah. Terus masnya bisa Kalau nggak surga dia nggak digoreng-goreng percaya, dikit-dikit, karena siapa memang tahu dia nanti. nggak mungkin ke Terus surga. masnya bisa nggak digoreng-goreng dikit-dikit, siapa? Aduh, semua kau tanya. Udahlah, turunlah kau. Cemana lah kau ini HKBP? Tanyanya udah nggak normal. Aduh, bikin Nggak malu percaya kau. saya ada AKBP seperti ini, apalagi Ya AKBP. kaunya HKBP, bukan Paman Luga King of King. Paham kau? King Jemaat of apa ya? King. Kick of Gereja. King. Bukan Ayo, HKBP dia. Terus? Aduh, Ya, bukan HKBP. Dia gerejanya apa? saya punya sino. Tanya dong, tanya. Makanya Saya tanya, Eporus. kalau nggak tahu jangan Saya- menyimpulkan. Saya Eporus di King of Kingcher. Saya Eporusnya. Udin. Saya nggak percaya ini orang Kristen, nggak percaya saya. Saya nggak percaya ini orang Kristen. Ya udah, kalau nggak percaya kau turun. Ah, capek banget sih. Bang, saya nggak percaya, saya turun bang. Nah itu jauh lebih bagus, turunlah kau. Capek pula aku dengerin kau Iya, di sini saya ngomong. setidaknya saya tahu kamu bisa jadi Jangan berpikir, banyak. walaupun kamu Kristen, janganlah seperti itu ngomong. Loh, Ya udah ya. sejajar sama Yaudah, Rasul udah, Petrus. Aduh, kau ini udah nggak ada obat kau ini Rasbane. Sejajar sama Rasul Petrus. Rasul Petrus itu siapa? Hah? Mana kamu bangga-banggain lagi dia, Piu. Jangan, nanti makin... Ya tidak, Nabi. Gimana pula nggak bangga? Kok malah kamu sama-samain lagi sama Rasul Petrus? Gimana sih kau ini? Kan kata Paman Luga sejajar. Nabi. Gimana lah kau? Itu namanya sejajar sama Petrus di tanggang kali. Ah, Loh, gimana pula kau ini? Nabi loh. walah, bikin malu lah Inilah ini si kalau Bunda orang ini. nggak bertobat, kemungkinan besar ini masih minum tuak, masih ngelonte. Ini yang menyebabkan dia ini melawan terus. Mungkin dia masih sering sewa-sewa pelacur.
belum tua, kemungkinan ini. Makanya dia rohnya melawan terus, jinnya banyak. Udahlah bertobatlah, jangan ngomong seperti itu di media sosial ya, apalagi di depan orang-orang Islam bikin. Ya udah lo ngomong, ya udah turunlah kau. Mudah-mudahan aku bertobat, mudah-mudahan sadar ya, mudah-mudahan jatuh lagi lain kali. Siapa tahu nanti jadi sembuh ya. Bagaimana kau mau menyadarkan Nabi? Hah? Nabi apaan itu? Iya, Mang. Nabi-nabian. Kau nggak bisa lah menyadarkan Nabi, gimana lah kau? Kau nggak bisa. Itu nabi-nabian sejajar sama Muhammad. Umat bebal. Nah, bertobatlah kau Raspane. Ambillah formulir nanti dikirim sama paman Luga, paman Nabi. Jangan makin kau puji-puji dia, Pio. Nanti jadi makin naik kupingnya. Lo? Kau lihatlah judulnya apa? Ini penyebab karena dia ini suka menyembah. Tuh, kau bacalah. Bukan orang bikin adat aja dipermasalahkan sama dia kan? Memang ini orang udah miring. Lah itu kan dari perspektifnya paman Nabi Luga Tambunan. Kecuali kalau di Islam memang itu adat nggak masuk. Ya memang. Ya makanya saya bilang jangan-jangan dia Islam ini pura-pura itu. Biar bikin malu Kristen kan, pura-pura jadi Kristen. Bagian bikin malu Kristen ya kan? Saya bilang inilah gunanya neraka ada, ya kan? Coba kalau nggak ada neraka, direcokin si lontong inilah kita di surga. Awak udah lagi ngopi, ngoceh. Iyalah. Coba kalau misalnya neraka nggak ada, kita udah enak-enak makan ngopi di surga, udah makan mie ayam bersama dengan Tuhan, ngoceh lah kawan ini ya. Bukan saya aja yang pusing. Anjing kata Tuhan, kurang ajar. Kalau dibikin Tuhan neraka 1 tahun setelah dia. Sebentar, kalau misalnya Tuhan bikin neraka 1 tahun kita aman. Setelah itu dia ngoceh lagi. Diputer-puter semua omongan. Makanya saya bilang, ini jelmaannya Lucifer. Makanya saya setuju kalau neraka itu kekal. Nah, masuklah kau sama Lucifer, bapak kau. Gitu. Kurang ajar. Bukan dari tadi kau merasa paling itu, tapi kau ngomong dari tadi nggak ada yang benar. Pusing. Memang kamu ini. Mana yang benar? Mana yang benarnya? Coba sebenarnya kamu jangan sembarang ngomong. Mana benarnya? Bantah pakai data, bantah pakai Jangan yang data. kalian puji-puji dia, jangan Jangankan kalian saya. Datamu mana? Bantah pakai data, Raspane. Jangankan saya. Jangankan saya, Tuhan pun ketika dia hidup di zaman Yesus, dia inilah orang yang paling mendebat Yesus. Diputar semuanya. Coba kau Tuhan, mana buktinya kau Tuhan? Gitu-gitulah Yesus kalau dia hidup di zaman Yesus. Setan sama kayak orang. Jadi ahli Taurat, setannya ahli Taurat yang nemplok di dia sekarang di tahun 2025, nemploknya di kepala kawan ini. Makanya dia jadi begitu. Oh, kabur dia, Udah kabur fix dia, ini kabur dari dia. Lucifer, tuh kan? Nggak sanggup dia Ketika sama aku bilang paman Nabi. langsung kecabut. Panasan dia, panasan. Panasan dia, panasan. Nah itulah buktinya kalau sama dengan Tuhan ada kekuatan yang dari Roh Kudus membentengi kita, itu tidak bisa dilawan. Makanya kita harus penuh Roh Kudus. Setan ini kan punya hikmat yang mengalahkan hikmat Daniel itu. Salah satu kekuatan setan yang paling hebat itu adalah menyesatkan orang. Nah beginilah manusianya. Kita ngomong A, dia muter kayak ular. Ngomong ke sini dia putar lagi, sampai digetok kepalanya baru dia ini nggak bisa diapa-apain lain selain dibunuh dan dibinasakan. Nggak bisa lagi dikasihanin, dia yang ngasihanin kita. Dia pula yang ngarahin kita, padahal dia yang berada hidup dalam dosa. Masih merokok, gimana lah bisa berhikmat kalau masih merokok? Itu setan itu kan tukang tipu, penyesat bangsa-bangsa. Bagaimana bisa melawan setan yang udah beribu-ribu tahun
kalau kita tidak minta kekuatan dari yang kuasa kan. Makanya perlu ada penglihatan. Kenapa perlu ada penglihatan? Untuk menjatuhkan penghakiman terhadap gereja. Kita kan mana tahu, kita anggap semua tuh gereja dari Tuhan. Tetapi ketika ada penglihatan, oh, ya kan? Yusuf, ya kan? 12 saudara-saudaranya menganggap Yusuf itu adalah tukang mimpi. Tapi ketika dia bermimpi, 11 saudaranya menyembah dia, marah dia, iri kan? Dan apa yang terjadi? Dan kemudian mimpi itu terjadi. Jadi mimpi dan penglihatan para nabi itu menjatuhkan penghakiman terhadap gereja. Karena kenapa? Ini udah mau kedatangan Tuhan. Nggak boleh berspekulasi. Semua gereja harus dimurnikan karena Tuhan udah mau datang. Inilah yang disebut dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Karena dia harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Luruskan jalan Tuhan di padang gurun, ya kan? Supaya gereja bersatu. Kita ini kan selama berabad-abad kan dipecahkan oleh organisasi gereja. Ada yang Katolik, ada yang AKBP. Harusnya kita bersatu di itu sehingga kita bisa memenangkan Muslim. Yang perlu kita menangkan tuh Muslim, bukan kita yang sesama berantem. Dan ini harus diakhiri sebelum menjelang kedatangan Yesus Kristus. Makanya Tuhan membangkitkan nabi-nabinya, Tuhan membangkitkan rasul-rasulnya untuk jadi akhir zaman. Yang mau bersatu silakan, yang nggak mau ya memang jadi sampah lah kayak si Respani itu. Jadi kita harus percaya nabi-nabi itu masih sedang Tuhan bangkitkan di akhir zaman ini untuk memulihkan gereja, untuk memurnikan gereja. Jadi paus, ketua sinode, dan seluruh nasional harus mendengarkan para nabi dan rasul-rasul. Kan apa? Yang bisa memenangkan Muslim itu bukan kelas paus, bukan kelas pendeta, itu kelasnya rasul sama nabi. Nah, rasul dan nabi inilah yang akan membawa Muslim, Buddha, Hindu kepada Tuhan. Kita mau buka gereja di India kok untuk merebut orang-orang Hindu kepada Tuhan. Nanti saya mau bikin dialog, debat atau apa dengan pentolan-pentolan pemimpin Hindu di India. Nanti saya bikin acaranya dialog, menarik mereka kepada Yesus Kristus. Nah, yang bisa melakukan ini kan rasul. Mana ada pemimpin agama? Pemimpin agama paling hanya sebatas mari kita berdamai. Ya kalau ngomong gitu mah semua orang juga bisa. Tapi bisa nggak lo berdebat? Lo ngajar mereka dalam debat? Gak sama kayak gua. Moko Ginta, Zakir naik, Farid naik, gua libas tanah sampai dia nggak datang lagi ke Indonesia. Sampai donaturnya mundur 11 miliar, nggak mau mengundang Zakir naik lagi. Karena sudah gua hajar semuanya mereka sampai pada cium tangan sama gua bilang, nah makanya bisa nggak kita memenangkan bangsa-bangsa? Memenangkan bangsa-bangsa itu cuma kelasnya rasul sama nabi. Begitu, makanya pendeta-pendeta, para paus itu harus mendengarkan nabi dan rasul. Paus ini kan ketua organisasi satu gereja saja, kekristenan bukan. Tapi kalau rasul itu perwakilan kekristenan. Kalau paus perwakilan organisasi, beda, kelasnya beda. Ketua organisasi sama rasul tuh beda kelasnya. Begitu. Gereja harus mendengarkan para rasul dan para nabi, seperti itu. Jadi di sini nggak ada istilah lu Martin Luther, enggak. Bang Luga, aku mau tanya, Bang. Ya, silakan. Ya, kan dulu Bang Luga pernah bilang kalau vaksin itu kan sperma Lucifer, Bang. Gimana ya orang yang udah divaksin, selamat nggak, Bang, itu? Tidak rapture. Orang yang sudah divaksin dia tidak akan ikut pengangkatan. Jadi dia tertinggal selama 3,5 tahun mengalami. Dan kalau untuk mau selamat dia harus mengungsi ke pegunungan. Ya. Kita siapkan pengungsian di daerah Sumatera. Jadi ketika nanti ada pemasangan microchip dalam waktu dekat, kalian lari ke Sumatera. Gereja-gereja. Izin bertanya, Bang. Karena ya silakan. Maaf ya saya potong.
di mana itu ayatnya? Kalau ada chip, terus kita harus lari ke Sumatera. Empat, apabila pembinasa keji berdiri di dalam bait Allah, maka orang-orang dari Yudea pegunungan. Sebab pada saat itu akan terjadi siksaan-siksaan yang besar dari palsu dan guru-guru palsu sebelum seperti siksaan yang belum pernah terjadi sebelum. Pembinasa keji itu adalah Lucifer sendiri, antikristus. Tadi yang saya maksud untuk menerima tandanya. Paham Bang? Jadi yang saya maksud di mana ayatnya? Iya, kalau Abang itu bahas dasar. Terus lari ke Sumatera. Karena begini, kenapa harus ke Sumatera? Karena pusat-pusat kota seluruh. Nah, kenapa? Karena di pusat kota itu ada internetnya, fasilitas penjagaannya juga. Lari ke Sumatera karena di Sumatera itu lebih banyak kan hutan. Nah, kalau ini asumsi pribadi berarti. Wait, ini asumsi pribadi atau ada tertulis? Apa? Wait, ini asumsi pribadi, klaim pribadi Ini atau ada tertulis? Ditambah juga penglihatan. Jadi Tuhan juga jadi kami ditunjukkan dikasih mimpi dan penglihatan ketika ada orang membawa vaksin, kamu lari ke gunung. Kenapa harus ke gunung? Kenapa harus ke desa-desa? Karena kekuatan antikristus itu akan terkonsentrasi di pusat kota. Teman-teman saya nggak mau lari, udah kena suntik semuanya. Saya belum kena suntik. Saya masuk langsung ke Merak, saya lewat Lampung, saya lolos. Oke Bang, saya kritisi. Saya jadi coba kritisi ya. Oke Bang, saya kritisi. Baru jumlahnya 10%. Saya coba kritisi di mana ayatnya kalau kita kena suntik itu kita tidak akan masuk surga. Kalau kita kena suntik itu kita tidak akan masuk surga. Wahyu pasal 13 ayat 14 ya. Barang siapa menerima tanda bina dan menerima tanda pada nama, ya, tidak akan bisa membeli dan menjual. Walaupun vaksin itu masih 50% bisa mengurus KTP kalau tidak divaksin. Kita tidak bisa masuk mall kalau tidak divaksin. Kita tidak bisa naik pesawat kalau tidak divaksin. Itu ajaran dari mana coba? Saya pun tidak divaksin, saya bohong itu. Iya benar juga Bang. Itu apa? Kalau kita tidak divaksin, itu bohong, namanya pendusta. Nah, nggak divaksin aja saya sehat-sehat aja kok. Saya nggak divaksin dulu dia saya sehat. Jadi kan itu kan dusta. Nah, jadi itu baru 50%. Nah, nanti 2026-2027 itu akan ada pemaksaan microchip. Nah, kalau sudah pasang microchip, lo pasang, udah, lo tinggal dibakar doang. Wahyu pasal 13 ayat 14. Barang siapa menerima tidak bisa membeli dan menjual. Nah, ketika kamu pasang microchip, kamu tidak bisa, data-data kamu semua ada di microchip. Izin bertanya Bang, apakah Wahyu tadi di buku Wahyu itu firman Tuhan? Kita kan sepakat yaitu firman Tuhan. Pertanyaan saya, apakah itu berlaku secara general? Iya dong, kitab Wahyu kan firman Tuhan. Oke. Sekarang gini Bang, kenyataannya secara aktual itu akan digenapi. Secara aktual. Kok dubbing ya? Maksudnya ada yang bisa dimatiin dulu nggak? Apa? Soalnya suara saya echo dia, jadi terulang-ulang. Ada 2 device nggak? Ada 2. Satu mic-nya dimatiin aja. Jadi pertanyaan segini Bang, ada satu tempat di bumi ini, sedangkan orang masuk aja mereka nggak bisa. Itu ada di sekitar apa? Ada VT-nya itu, mereka bakalan orang yang mendekat itu mereka akan lempar dengan tombak dengan segala macam, dan mereka tidak berlaku untuk jual beli Bang, karena mereka koloni mereka hanya bercocok tanam.
Kalau ayat ini bilang yang menerima tanda di tangan dan di dahi, berarti bukan karena masalah jual belinya, Bang. Karena ada orang-orang yang nggak jual beli di sini, ada komunitas yang tidak jual beli. Mungkin pemahaman apa yang Begini salah. Bang ya, saya jawab dulu ya. Jadi begini, makanya kita perlu ada penglihatan. Kalau kita tidak mampu juga menafsir atau mengartikan secara benar, tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan tuntunan melalui penglihatan. Tuhan, microchipnya Bill Gates ini, microchipnya ini adalah tanda binatang, dan sudah hampir katakan bahwa microchipnya Bill Gates itu adalah tanda. Tuhan mengatakan kamu harus melarikan diri kamu harus berinvestasi, karena nanti tidak akan bisa lagi karena sekarang uang kertas itu sudah ditarik dari peredaran. Ya, PS itu adalah untuk menarik uang kertas. Sekarang uang kertas yang beredar itu sudah tinggal. Kalau sampai nanti habis, itu chip akan diberlakukan. Jadi kamu nanti belanja itu harus pakai. Nah, chip inilah yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, barang siapa memakai tanda binatang ini lagi membeli dan menjual. Apa bahayanya chip? Biar kamu tahu ya. Bahayanya chip, ketika kamu dan kamu itu akan dikontrol, karena itu ada listriknya, ada magnetik, ada mesin namanya nanobot. Itu robot cair, jadi bentuknya seperti cairan tapi itu robot. Kalau di dalam suatu penglihatan, Tuhan mengatakan kepada orang yang memakai microchip itu tidak bisa lagi berhubungan seks, karena organ-organnya sudah mati. Dan mereka itu sama seperti robot, seperti mayat hidup. Masih sadar, tapi sudah setengah manusia, setengah robot. Namanya. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah tidak berlaku lagi iman. Makanya Tuhan, orang yang berbuat jahat itu masih berpacaran dengan iblis. Tapi orang yang memakai tanda binatang, ibarat kata tuh udah ijab kabul. Kalau di dalam Islam namanya udah ijab kabul. Jadi kabul dengan Lucifer. Nah, kalau kamu udah apa gunanya lagi? Tuhan kan ingin menjadikan jemaat. Tidak mungkin Tuhan menikah dengan orang yang sudah ijab kabul dengan Lucifer. Itu pakai tanda itu, kamu bukan berpacaran lagi dengan iblis, tapi kamu happy wedding. Nah, makanya Tuhan larang, jangan pakai tanda itu. Kamu masih terkeras kepala, ya udah. Wahyu pasal 19, 16, 13, barang siapa itu akan dicampakkan ke lautan api. Itu udah firman Tuhan. Itu hukum yang tidak bisa dirubah. Terserah kamu tanda binatang, tapi saya udah ngingatin sama kamu. Saya tidak akan punya waktu banyak untuk ngingatin kamu, karena juga kan orang yang ngingetin kamu. Silakan.